semuanya. Jadi hari ini saya bersama dengan teman saya, Prandika Kusira, kami akan bersama-sama mendiskusikan tentang salah satu jurnal, di mana jurnal ini akan kami review atau akan kami bahas secara ringkas. Dan kita sapa dulu teman saya yang satu ini. Halo Dika, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Puji Tuhan sehat semua. Semangat dong pastinya buat review jurnal hari ini. Semangat dong. Oke. Nih, kita sekarang mau review salah satu jurnal yang berhubungan dengan apa nih, Dik? Nah, jurnal ini berhubungan dengan keefektifan, dengan judul yang menarik nih pastinya. Iya dong, menarik. Oke. Jadi, judul yang kita review hari ini adalah keefektifan penerapan bimbingan kelompok dengan topik tugas untuk meningkatkan pemahaman pemilihan program jurusan. Ya, betul sekali. Kamu tahu nggak, Ria? Kapan sih tahun jurnal ini diterbitkan? Tahu dong, jadi jurnal yang kita review nih diterbitkan pada tahun 2009. Siap, mantap. Oh ya nih, jurnal ini juga ditulis atau diteliti oleh Dinar Mahdalena Laksana. Untuk tanggal review pastinya hari ini dong, tanggal review Jumat 18 September 2020. Iya, hari ini semangatnya double karena mau diskusi, ya kan? Iya, Ria. Nah, kata kunci kita ini apa sih? Kata kunci kita itu bimbingan kelompok dengan topik tugas, pemahaman pemilihan program jurusan. Nah, kata kunci ini diangkat karena siswa-siswi kelas 3 yang mau menghadapi kelulusan, banyak yang suka bingung nih Dika, mau melanjutkan kemana ke depannya, atau jurusan apa sih yang mau diambil gitu. Benar banget nih, Ria. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas layanan bimbingan kelompok, tugas untuk meningkatkan pemahaman pemilihan jurusan yang diminati oleh siswa-siswi yang bingung untuk memilih atau memutuskan jurusan yang mau diambil. Iya Dika, bagus banget nih ya yang kita bahas. Oke, kita mau masuk ke pendahuluan nih. Jadi, pemilihan jurusan itu merupakan langkah awal dalam pendidikan SMA untuk mempersiapkan siswa-siswi mencapai informasi berkenaan dengan pemilihan program penjurusan itu menjadi salah satu program BK karena adanya perbedaan pada setiap individu itu membuat tingkat pemahaman siswa-siswi dalam penerimaan informasi itu berbeda-beda. Gitu, Dika. Ya, jadi setiap anak itu punya tingkat pemahamannya masing-masing dalam menangkap setiap informasi yang mereka dapat. Iya Dika, bener banget. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semua. Oh iya nih Dik, kamu tahu nggak kenapa masalah ini sering banget diangkat? Karena alasan masalah ini sering diangkat karena sering dijumpai siswa-siswi itu bingung ketika diberi pertanyaan. Contohnya seperti entar mau lanjut kemana atau mau ngambil jurusan apa. Nah, kebanyakan siswa-siswi ragu akan jawaban sendiri. Jadi gitu dia. Iya sih, sering banget. Bahkan kayaknya kita juga pernah nih ada di posisi seperti ini ya Dik. Iya, bener banget, Ria. Kira-kira masalah apa sih yang coba mau dijawab oleh peneliti dalam penulisan jurnal ini? Masalah apa yang coba dijawab peneliti itu penerapan bimbingan kelompok dengan topik tugas yang dapat meningkatkan pemahaman pemilihan program jurusan. Apa hal ini tuh efektif atau enggak gitu deh. Jadi diangkatnya judul ini tuh efektif nggak sih gitu. Begitu ya. Kalau menurut aku ya, bisa dibilang efektif atau enggak itu tergantung dari gimana program yang direncanakan itu dilaksanakan benar-benar dengan spirit dan pola yang benar. Tapi memang pada dasarnya bimbingan kelompok itu merupakan bantuan terhadap individu yang dilakukan dalam situasi kelompok di mana dalam bimbingan kelompok ini membahas tentang masalah, contohnya seperti pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Iya, Dika, bener banget. Nah, kalau dilihat dari kajian pustaka dan teoritis, di sini itu ada menurut Tohirin 2007 menyatakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Jadi, memang dalam hal ini bisa dibilang menggunakan bimbingan kelompok dalam pemberian informasi yang di mana siswa-siswi mendapat informasi dan mereka boleh diskusi
dan sama-sama memahami informasi atau membahas informasi yang mereka dapat dengan lebih mendalam gitu. Wah, iya bener banget nih. Jadi kesannya tuh nggak maksa otak sendiri karena kan dibawa buat sama-sama memahami secara perlahan, diskusi gitu kan. Iya, jadi kayak sambil sharing tapi ada gitu yang nyantol di Iya. otak. Oh ini kamu tahu nggak metode penelitian apa yang dibawa dalam jurnal ini gitu? Penelitian yang digunakan ini tuh adalah rancangan penelitian eksperimen dengan protes, post-test, desain gitu Ria. Oh, itu maksudnya gimana, Di? Nah, jadi gini Ria, pemilihan subjek penelitian dalam purposive sampling, di mana siswa yang dapat menjadi subjek penelitian sebanyak 8 orang mendapat perlakuan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Nah, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket pemahaman pemilihan program jurusan. Oh, oke. Kalau untuk waktu yang digunakan dalam eksperimen ini sendiri tuh berapa lama sih, Di? Eksperimen yang dilakukan oleh peneliti itu sebanyak 6 kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu kurang lebih 45 sampai 60 menit. Pertemuan pertama berisi penentuan kesepakatan dan sebagainya. Pada pertemuan selanjutnya, pembahasan topik-topik yang sudah ditentukan. Setelah itu akan ada tanya jawab dan setiap anggota kelompok itu diberi tugas untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Nah, yang berakhir data dianalisis. Gitu ya sih, gimana sih kalau sudah paham? Paham dong. Keren juga kamu nih, Dik ya. Oh iya, Dik. Kita kan mereview atau diskusi nih. Kalau aku nih ya, ngelihat jurnal yang kita teliti, bagus gitu. Kalau dilihat kelemahannya, di mana menurut aku ya, kelemahan dari jurnal yang kita review ini, kurangnya itu karena hanya terlalu fokus pada anak-anak yang kurang atau belum bisa meyakinkan diri dengan jurusan apa yang mereka mau ambil. Padahal kan bisa aja gitu kita bawa anak-anak yang sudah paham untuk bisa sharing, juga berbagi tentang apa yang mereka pahami gitu. Itu sih menurut aku ya, Di. Kalau kamu gimana? Aku setuju aja kok sama kamu, tapi kalau dilihat lagi dari kelebihannya juga karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu efektif hasilnya, jadi bisa kita coba untuk kita terapkan atau praktekkan Ria, gitu sih kalau menurut aku Ria. Iya sih, oh iya, menurut kamu lagi nih Dik ya, bagian mana yang paling menarik di jurnal ini? Oh, kalau menurut aku bagian yang menarik itu dari jurnal itu di bagian hasil dan pembahasan. Karena menurut aku di sini hasilnya dijelaskan dan diuraikan, terus juga pembahasan yang sederhana, jadi itu kayak lebih mudah dipahami gitu. Kalau kamu? Kalau aku itu di bagian isi sih yang ngebahas masalah aspek dan sebagainya. Jadi kita tuh banyak tahu hal-hal baru, terus juga di bagian metode kita jadi bisa belajar lebih lagi, dapat hal-hal baru gitu. Iya, Rian. Nah, jadi kita mereview sambil belajar juga dong nantinya untuk memahami juga sebagai pemahaman kita. Iya, Dik. Dan lebih seru aja gitu ya kan, walaupun secara online kayak gini nih, gitu kan, tidak mematahkan semangat kita nih pastinya. Nah, sekarang ibaratnya kita udah di penghujung kegiatan diskusi kita. Nah, kita mau bacain kesimpulan dari review atau diskusi kita. Siapa nih yang mau bacain? Aku apa kamu? Ayo, siapa? Kayaknya Kayaknya kamu aja deh, ini. Oke, aku aja ya. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal yang kita bahas ini, yang bisa dipelajari atau hal baru contohnya itu yaitu keefektifan penerapan bimbingan kelompok dengan topik tugas yang meningkatkan pemahaman penelitian program jurusan. Langkah-langkah atau prosedur dan metode penelitian yang ada di dalam jurnal juga lengkap dan bisa kita pelajari, menambah wawasan dan pastinya kita bisa belajar lebih lagi untuk mencoba hal-hal baru. Nah, oke teman-teman, sekalian diskusi kami kali ini ya, mohon maaf jika ada salah-salah atau kekurangan yang kami lakukan selama diskusi berlangsung. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. See you, bye-bye.
See you, bye-bye. Dadah. Senang banget Dadah. ya.